Welcome to our channel. Tidak ada habisnya membicarakan Korea Selatan. Perkembangan negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia ini telah menarik perhatian dunia, terutama dalam industri hiburan, fashion, dan kecantikan. Tidak jarang berbagai produk budaya populernya bisa dengan mudah ditemukan di sekitar kita. Akan tetapi di balik parasnya yang cantik dan tampan, serta lanskap perkotaan yang estetik, terdapat persoalan serius yang kayaknya belum banyak diketahui halayak. Ya, beberapa tahun belakangan sampai sekarang ini, negeri gingseng disebut-sebut tengah berjuang menghadapi masalah penyusutan populasi. Bahkan tidak main-main, imbas yang bakal terjadi bila fakta tersebut terus-menerus terjadi, Korsel akan punah, setidaknya di tahun 2750. Benarkah demikian? Apa yang menyebabkan masyarakat Korsel enggan memiliki keturunan? Mari kita bahas. Dari data yang tersedia, Korea Selatan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa. Meski demikian, tingkat persebaran penduduknya tergolong tidak merata. Populasi wilayah metropolitan Seoul yang lebih besar bahkan telah melampaui 26 juta untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadikan mayoritas penduduk Korsel atau 50,2% tinggal di ibu kota Seoul, Incheon, dan provinsi Gyeonggi. Tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain di dunia. Perpindahan masyarakat Korsel dari berbagai wilayah ke kota-kota besar dilatar belakangi berbagai faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan umumnya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun, fenomena demografi Korsel ini pada gilirannya menyebabkan hal yang sangat mengejutkan. Dalam tulisan yang dipublikasikan The New York Times, sebagian besar populasi anak muda di desa-desa menjadi berkurang, menyebabkan banyaknya sekolah di luar Seoul terpaksa tutup karena tidak memiliki siswa. Bahkan selama bertahun-tahun, penduduk Nogok, salah satu desa di Korsel, telah menyaksikan hampir setiap institusi besar tutup, mulai dari kantor polisi sampai gedung perbankan. Kondisi ini membuat ibu kota Seoul dan sekitarnya menjadi sangat padat. Menurut layanan informasi statistik Korea, pada tahun 2021 lalu, Seoul memiliki populasi 9,5 juta jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 15.699 orang per kilometer persegi. Jelas, data ini cukup padat, hampir 4 kali lipat dari kota Busan yang hanya 4.320 orang per kilometer persegi, meski merupakan kota terpadat kedua di Korsel. Menurut City Mayors, sebuah situs yang berspesialisasi dalam penelitian data perkotaan, pada tahun 2018 lalu, kepadatan penduduk Seoul termasuk Incheon adalah terbesar ke-6 di dunia dari 300 kota yang disurvei berdasarkan jumlah penduduk. Kota-kota di peringkat 1 sampai 5 adalah Mumbai dan Kolkata di India, Karachi di Pakistan, Lagos di Nigeria, dan Shenzhen di Tiongkok. Kenyataannya, terlalu terbiasa dengan lingkungan yang penuh sesak menimbulkan risiko yang lebih besar daripada kepadatan itu sendiri. Ya, ketika negara-negara seperti Korsel mengalami perubahan ekonomi, efek transisi bukan hanya di wilayah ekonomi, melainkan juga berimplikasi pada populasi yang besar. Hanya saja peningkatan populasi terjadi di kota-kota besar yang disebabkan oleh urbanisasi. Dan ini sangat banyak terjadi di Korsel, di mana selama 3 generasi terakhir, negara ini telah berevolusi seperti negara lainnya karena industrialisasi yang cepat. Saat ini seperti dilansir laman BBC, kenyataan ekonomi Korsel mencapai 1,6 triliun dolar Amerika Serikat, terbesar keempat di Asia setelah Tiongkok, Jepang, dan India. Baiklah, lantaran Korsel telah bertransformasi, maka penduduknya pun demikian. Ya, dengan sangat cepat menyebabkan negara ini berada dalam paradoks populasi. Korsel tengah mengalami contoh ekstrem dan cepat dari apa yang disebut ahli demografi sebagai transisi demografis. Periode populasi membengkak, menurun, dan akhirnya menurun drastis membentuk garis datar. Bagi Korsel, paradoks ini berarti populasi yang besar dan cepat menua tapi tingkat perkawinan dan kelahiran yang rendah. Hal ini tentu tidak cukup menggantikan generasi tua, menyebabkan satu hal yang membingungkan sekaligus mengerikan untuk masa depan Korea Selatan.
Sebuah simulasi yang dilakukan South Korea's National Assembly Research Service pada tahun 2014 dengan menggunakan tingkat kelahiran sebesar 1,19 anak per perempuan menemukan bahwa 50 juta penduduk Korsel akan berkurang sebesar 10 juta pada tahun 2056 dan besar 30 juta pada 2100. Jika fakta ini terus-menerus terjadi, maka pada tahun 2750 Korsel akan punah. Hal ini kemudian diperparah dengan usia menikah di Korsel yang semakin hari semakin menurun. Semula orang Korea menikah rata-rata pada usia 25 tahun, namun saat ini telah menggeser jauh ke rata-rata usia 35 tahun. Pada gilirannya, kombinasi populasi yang menua dan penurunan angka kelahiran menimbulkan masalah yang sangat besar bagi negara industri sekelas Korea Selatan yang kita tahu tiap saat memerlukan tenaga kerja baru. Pada saat yang sama, negara juga mesti menanggung beban pengeluaran yang lebih besar untuk pelayanan dan perawatan kesehatan. Sementara jumlah pembayar pajak aktif semakin sedikit. Pemerintah Korsel sebenarnya telah sejak lama berusaha mengantisipasi situasi tersebut. Dalam kurun waktu 2010 sampai 2020, sebanyak 225 triliun won atau setara dengan 188 miliar dolar Amerika Serikat dianggarkan untuk berbagai program insentif bagi pasangan yang punya anak. Namun, langkah ini tidak berpengaruh signifikan. Lantas, bagaimana semua ini terjadi? Kita mungkin punya gambaran di kepala bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Korsel yang pesat telah menciptakan peluang sekaligus celah yang memang tidak terpikirkan generasi tua dulu. Kemajuan dan kepesatan ini dalam gilirannya memupuk keyakinan seluruh lapisan masyarakat bahwa pendidikan formal sangat penting bagi peluang kerja dan kebahagiaan anak-anak mereka di masa depan. Namun, usai sang anak menyelesaikan pendidikan sekolah atau universitasnya, generasi ini masih dihadapkan pada masalah besar. Ya benar, mendapat pekerjaan dengan gaji memadai. Dalam tulisan yang dimuat Dewe, pemuda berusia 20-an dan 30-an yang tidak mendapat pekerjaan yang aman dan bergaji tinggi terpaksa menerima pekerjaan paruh waktu. Kondisi ini menumbuhkan rasa tidak aman dan ketidakpastian untuk perencanaan masa depan, termasuk menikah. Faktor lain yang berkontribusi adalah kenyataan bahwa banyak perempuan Korea ingin menunggu lebih lama sebelum menikah dan punya anak. Ya, sebagian besar dari perempuan-perempuan Korea memilih mengejar karir dan pendidikan. Kenyataan bahwa banyak pemuda-pemudi Korsel yang enggan menikah pada akhirnya berimbas pada satu fakta yang tidak kalah menarik. Ketika masyarakat kita menarik alasan agar tak terjerumus zina sebagai pembenaran untuk segera menikah, zina atau seks bebas menjadi satu-satunya solusi paling masuk akal bagi mereka yang enggan menikah. Ya, bagi masyarakat Korsel, seks di luar nikah bukan lagi disikapi sebagai satu hal yang tabu. Terbukti sejak tahun 2015, negara ini telah menghapus undang-undang yang melarang perzinahan. Dengan kata lain, masyarakat Korsel sangat terbuka dengan hubungan seks bebas. Bahkan dalam salah satu video yang tayang di kanal YouTube Korea bertajuk How Many People Have You Had Sex With, menunjukkan opa-opa dan eni-eni Korea berusia antara 20 hingga 30 tahun telah melakukan hubungan seks di luar nikah sebanyak 5 sampai 10 kali. Pada akhirnya dalam konteks Korea Selatan, paradoks populasi menjadi satu persoalan yang sangat kompleks dan berlapis-lapis yang selanjutnya menimbulkan persoalan baru. Berawal dari tumbuhnya populasi, kemajuan yang pesat, sulit mendapat pekerjaan, enggan menikah dan memiliki anak, serta berdampak pada seks bebas dan penyusutan populasi. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh Korea Selatan